Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Taujihat Islamiyah oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab min ahkamis shalah, di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan salat. Yang pertama kata Syekh, as-sunnatul qabliyah tusalla qabla al-fardhi was sunnatul ba'diyah ba'dahu, yaitu berkaitan dengan salat sunnah qabliyah, itu dikerjakan sebelum salat fardu, sedangkan sunnah ba'diyah dikerjakan setelah salat fardu. Beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengan salat sunnah qabliyah atau ba'diyah, atau yang lebih dikenal dengan sunnah rawatib, ya, lebih dikenal dengan sunnah rawatib. Ada beberapa dalil yang menunjukkan disyariatkannya salat sunnah rawatib ini. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau menjelaskan tentang salat sunnah rawatib ini, jumlahnya ada 12. Ya, salat sunnah rawatib itu total jumlahnya 12 rakaat dalam hadis Aisyah. Beliau menyebutkan arba' raka'atin qabla dhuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, yakni setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 8, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, dan raka'ataini qablal fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Ini dari hadis Aisyah, 12 rakaat. Demikian juga datang dalam riwayat dari Ummu Habibah, juga demikian, sama seperti hadis Aisyah. Adapun dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan bahwa salat rawatib cuma 10 rakaat. Rinciannya kata beliau, hafiltu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin. Kata beliau, aku menghafal 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 10 rakaat salat sunnah rawatib. Rinciannya kata beliau, raka'ataini qabla dhuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Bedanya sama Aisyah tadi. Kalau Aisyah tadi berapa? 4. Tapi kalau Abdullah bin Umar ini cuma 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Lainnya sama, ya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah sebelum subuh. Ya, lainnya sama.
Baik, maka adanya perbedaan ini menunjukkan bahwa yang lebih ditekankan adalah yang 10 tadi. Itu yang lebih muakkadah, lebih ditekankan. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah asar, ya 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang lebih ditekankan. Adapun tambahan 2 rakaat setelah tambahan 2 rakaat sebelum duhur ini tidak lebih ditekankan. Ya, tetap disunahkan, tapi tidak lebih ditekankan. Demikian juga datang nanti 2 rakaat tambahan 2 rakaat setelah duhur. Jadi setelah duhur 2 rakaat ada tambahan 2 rakaat lagi. Itu juga disunahkan, namun tidak lebih ditekankan. Ya. Ingat ya, tidak lebih ditekankan ini bukan berarti tidak disyariatkan, bukan. Tetap disyariatkan, namun tidak sekuat yang 2 rakaat sebelumnya itu. Bingung sama? Tidak ya? Baik. Tapi di antara keutamaannya, salat sunnah rawatib ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, man thabara ala thintai asyrata rak'atan minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Aisyah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjaga, yakni rutin menjaga 12 rakaat dari sholat sunnah rawatib tadi, maka baginya Allah akan membangunkan rumah di surga. Rumah di surga ini kalau disebut rumah, apakah rumah biasa? Istana. Ya, yang dimaksud rumah di surga adalah istana di surga. Dalam lafal yang lain kata Nabi SAW, ma min abdin muslim yusalli lillahi kulla yaumin thintai asyrata rak'atan tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah au illa buniya lahu baitun fil jannah. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba yang muslim melakukan salat lillah karena Allah di setiap harinya 12 rakaat tatawwu', yakni sunnah. Ya, 12 rakaat ghaira faridah, selain yang wajib. Tidaklah seorang muslim melakukannya kecuali Allah bangunkan baginya surga di rumah. Kebalik. Kecuali Allah bangunkan baginya rumah di surga, ya, atau dia dibangunkan rumah di surga. Nah, selain sholat sunnah qobliyah ini, itu juga ada sholat antara adzan dan iqamah. Ya, antara adzan dan iqamah itu juga ada sholat. Ini didasarkan hadis Abdullah ibnul Mughaffal, baina kulli adzanaini salatun. Kata Nabi, setiap 2 adzan itu ada sholat. Maksudnya 2 adzan di sini adalah adzan dan iqamah. Ya, iqamah itu juga disebut adzan, karena adzan artinya panggilan kan. Maka iqamah juga disebut panggilan, adzan. Nah, antara adzan dan iqamah itu terdapat sholat. Baina kulli adzanaini salatun. Tsumma qala fi tsalitsah liman syaa. Sampai 3 kali Nabi mengatakan, antara adzan dan iqamah ada salat, antara adzan dan iqamah ada salat, antara adzan dan iqamah ada salat. Kemudian Nabi mengatakan liman syaa, bagi yang mau, bagi yang berkehendak. Ya, bagi yang mau menghendakinya. Kemudian juga di antara salat-salat sunnah tadi adalah 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur. Itu juga ada sunnahnya. Sebagaimana hadis Ummu Habibah, bahwasanya Nabi SAW pernah setelah sholat duhur mengerjakan 4 rakaat sholat sunnah. Nabi bersabda, man shalla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha lam tamassahun nar. Barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum duhur
dan 4 rakaat setelah zuhur, maka dia tidak akan disentuh api neraka. Ya, maka ada riwayatnya, ada dalilnya 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Ya, ini juga ada dalilnya. Meskipun sekali lagi tidak ditekankan sebagaimana yang 10 rakaat atau 12 rakaat tadi. Dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW berkata, rahimallahu ra'an, ya rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-asr. Semoga Allah merahmati seorang yang melaksanakan salat 4 rakaat sebelum asar. Ya, rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-asr. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Jadi ada sunnahnya salat sebelum asar. Kemudian salat 6 rakaat setelah maghrib. Ini hadisnya ada tapi dhaif. Ya, salat 6 rakaat setelah maghrib. Ini ada dalilnya namun didhaifkan oleh para ulama. Di mana disebutkan man shalla ba'dal maghrib 6 raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bisu'in udilna lahu bi ibadati thintai asyrata sanatan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat 6 rakaat setelah maghrib, kemudian dia tidak berbicara dengan pembicaraan yang jelek, ya, antara sholat 6 rakaat tadi tidak ada ucapan-ucapan buruk yang keluar dari lisannya, maka 6 rakaat tadi itu dihitung sama Allah seperti 12 tahun. Dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Ya, biasanya ciri-cirinya dhaif gitu, lebay. Apa lebay? Oh ya, berlebihan. Kayak misalnya ada hadis yang populer, man marra bi maqbarah thumma qara'a qul huwallahu ahad uhdiya bi adadin minal amwat. Barang siapa yang lewat kuburan, kemudian dia membaca di kuburan itu qul huwallahu ahad, maka dia akan diberi pahala sesuai jumlah mayit yang ada di kuburan itu. Ini bukan dhaif lagi kata para ulama, maudhu, ya, palsu. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu tadi rincian salat qabliyah dan ba'diyah. Kemudian ada pertanyaan, adakah salat sunnah qabliyah Jumat? Qabliyah Jumat, ada salat sunnah qabliyahnya, salat Jumat ada qabliyah? Tidak ada. Ya, tidak ada salat sunnah qabliyah Jumat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa amma sunnatul jumu'ah allati qablaha falam yathbut fiha syai'un. Adapun salat sunnah rawatib sebelum Jumat, maka tidak ada satupun dalil yang mendukungnya. Yani tidak ada dalil yang dijadikan hujjah untuk salat sunnah qabliyah Jumat. Dan secara logika juga demikian. Seorang ketika hadir di salat Jumat, kapan dia bisa melaksanakan salat qabliyah Jumat? Masuk salat qabliyah ini kan berarti ketika sudah masuk kan waktu Jumat kan? Ya enggak? Salat sunnah zuhur misalnya. Apakah boleh orang salat sunnah zuhur, qabliyah zuhur sebelum adzan? Kan belum masuk waktunya. Dia baru bisa salat sunnah qabliyah ketika sudah masuk waktu. Baik, lah masuknya Jumat itu ketika apa? Khatib naik mimbar. Ketika khatib naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatibnya duduk, terus kumandang adzan. Nah, terus dia sholatnya kapan? Sholatnya kapan kayak gitu? Setelah adzan. Setelah adzan dengarkan khutbah.
Ya. Oh enggak Ustadz, adzannya 2 kali. Ya kan? Adzannya 2 kali. Kan biasanya gitu kan di sini kan. Adzan pertama, selesai adzan pada berdiri semua. Salat apa ini? Qobliyah Jumat. Ya. Maka dijawab oleh para ulama, memang adzan 2 kali kita tidak mengingkari. Karena itu hal yang dilakukan oleh Khalifah siapa? Utsman bin Affan. Kias dengan adzan apa? Subuh. Ya kan? Utsman melakukannya itu karena mengkiaskan dengan adzan subuh. Adzan subuh 2 kali. Yang pertama dikumandangkan oleh siapa? Bilal bin Rabah. Dan yang kedua dikumandangkan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, adzan pertama, apakah itu sudah masuk waktu subuh? Belum. Itu cuma sebagai pengingat, tanbih, untuk mengingatkan agar kaum muslimin bangun dari tidurnya, agar yang sholat malam berhenti dari sholat malamnya, dan agar yang mau puasa memulai sahurnya. Ya kan? Tapi sudah masuk waktu subuh belum itu? Belum adzan. Nah, demikian juga Jumat. Ketika adzan pertama belum masuk waktu Jumat, adzan kedua baru masuk waktu Jumat. Ya, maka tidak ada sholat sunnah qobliyah Jumat. Nah, adapun sholat sunnah ba'diyah Jumat, maka itu datang penjelasannya dalam beberapa riwayat. Misalnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan annahu kana idza shallal jumu'ata insarafa fasajada sajdataini fi baitihi. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya beliau, yakni Abdullah bin Umar, ketika melaksanakan sholat Jumat, maka beliau selesai melaksanakan sholat Jumat, beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di rumahnya. Ya, beliau melaksanakan sholat lagi 2 rakaat di rumahnya. Dan beliau mengatakan bahwasanya demikian yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain, idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila kalian melaksanakan sholat Jumat, maka kerjakan 4 rakaat setelahnya. Ya, kerjakan sholat sunnah 4 rakaat setelahnya. Ya, maka boleh 2 rakaat dan boleh 4 rakaat. Ba'diyah Jumat ini boleh dipilih antara 2 rakaat dan 4 rakaat. Wallahu a'lam. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya sholat sunnah rawatib itu memang afdolnya dikerjakan di rumah. Ya, afdolnya, kita tidak mengatakan sahnya. Ya, afdolnya dikerjakan di rumah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Zaid ibn Thabit bahwa Nabi SAW bersabda, "Qad araftul ladzi ra'aitu min sani'ikum, fasallu ayyuhan nas fi buyutikum." Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Ya, arek-arek ini. Hah? Dengar ya tapi ya. Kata Nabi SAW, fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Salatlah kalian wahai sekalian manusia di rumah-rumah kalian. Karena sesungguhnya salat yang paling afdol adalah salat yang dilakukan seseorang di rumahnya, kecuali salat fardu. Ya, salat yang paling afdol adalah salat yang dilakukan di rumah kecuali salat fardu. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura." Kata Nabi, jadikanlah salat-salat sunnah kalian itu di rumah-rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Berarti maksudnya kuburan itu bukan tempat ibadah. Maka jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan, yaitu tidak ditegakkan apa? Tidak ditegakkan ibadah, tidak ditegakkan salat di dalamnya. Ya, maka hadis ini juga mengandung pengertian larangan salat di mana? Di kuburan. Ya, apalagi Nabi dalam hadisnya juga mengatakan,
ala inna man kana qablakum ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhakum an dzalik. Ketahuilah sesungguhnya umat-umat sebelum kalian mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid. Masjid artinya tempat ibadah. Ya, bukan diartikan masjid itu bangunan, enggak, tapi masjid artinya tempat ibadah. Mau ada bangunannya ataupun tidak ada bangunannya. Tapi ketika di situ dilakukan ibadah, entah sholat, zikir, baca Quran, ya, atau iktikaf, maka berarti kuburan itu sudah dijadikan masjid. Bisa dipahami nggak pengertiannya? Ini ada kuburan. Kuburannya nggak ada bangunannya. Tapi ketika orang ini melakukan ibadah di kuburan tersebut, entah baca Quran, atau dia sholat, ya, atau dia iktikaf, maka berarti dia sudah menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Nggak perlu manggil tukang buat bangun bangunan baru dikatakan bangun masjid, enggak. Ya, itu sudah dikatakan dia menjadikan kuburan sebagai masjid. Maka Nabi mengatakan, ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhakum an dzalik. Maka jangan jadikan kuburan sebagai masjid, yakni sebagai tempat ibadah, karena aku melarang kalian dari hal tersebut. Ya, maka beribadah itu di rumah, jangan jadikan rumah seperti kuburan, kata beliau. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Jabir, Nabi bersabda, idza qada ahadukumus salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Kata Nabi SAW, apabila kalian selesai melaksanakan sholat di masjid, maka jadikan rumahnya juga punya bagian sholatnya. Ya, rumah juga punya bagian dalam sholatnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kebaikan pada rumah yang di dalamnya didirikan sholat. Ya, Allah letakkan kebaikan pada rumah seseorang yang di dalamnya didirikan sholat. Ya. Apa hikmahnya kok kita diperintahkan sholat di rumah, sholat sunnah di rumah? Yaitu juga kata para ulama, hikmahnya adalah untuk melatih keikhlasan seseorang. Ya, kalau di masjid mungkin keikhlasannya bukan nggak ada ikhlasnya, enggak. Mungkin keikhlasannya ini banyak godaannya jamaah. Ya kan? Karena dilihat sama orang, diperhatikan sama orang, sehingga terganggu. Tapi ketika di rumah, itu keikhlasannya bisa terjaga. Ya. Ini sekali lagi kalau memang kondisi rumahnya memungkinkan. Loh, kok bisa Ustadz? Iya, ada memang di rumahnya itu kondisinya nggak memungkinkan. Bukannya pulang ke rumah melaksanakan sholat, justru lali Ustadz. Ya, ketika di rumah sibuk dengan apa? Dengan anak-anak atau dengan istrinya misalnya, sudah lupa. Ya, atau kalau di rumah itu dia nggak bisa melaksanakan sholat karena diganggu dengan gangguan-gangguan. Ya, mungkin tetangga ya, nyetel musik keras-keras misalnya. Ini misalnya kalau contoh kasus itu. Jadi nggak khusyuk kalau di rumah. Maka sebagian akhirnya memilih sholat di masjid. Ya. Pernah kita bahas bahwasanya sholat sunnah rawatib itu boleh diqodho di luar waktunya kalau memang ada uzur, ya, bukan yang sengaja. Misalnya orang bangun di waktu subuh, ya, apalagi lihat bola kemarin itu, ya kan, ketika itu ini lagi seru-serunya lihat bola ini, ya, sudah kumandang azan dia nggak segera melaksanakan sholat. Kok nggak sholat sunnah fajar, nggak sholat sunnah subuh? Nanti kan sholat sunnah subuh bisa dikerjakan apa? Setelahnya. Iki luwih seru gitu. Akhirnya dia lanjutkan nonton bola sampai iqomat baru dia melaksanakan sholat subuh. Nah, selesai sholat subuh baru dia mengerjakan qobliyah subuh. Ini nggak benar. Nggak, qobliyah subuh atau qobliyah yang lain boleh dikerjakan di luar waktunya kalau memang dia nggak sengaja meninggalkannya karena uzur, entah ketiduran atau entah kelupaan, ya, atau mungkin kondisinya nggak memungkinkan untuk sholat
di waktu itu. Tapi kalau sengaja enggak. Ya, dan itu bukan kebiasaan. Ya, bukan dijadikan sebagai kebiasaan. Sesekali. Baik, kemudian kita lanjutkan ke kitab inti kita. Kemudian beliau mengatakan, tamahal wandur makana sujudika wala taltafit. Di antara hukum dalam salat adalah yaitu engkau perlahan-lahan ketika mengerjakan salat tersebut, dan hendaklah engkau arahkan pandanganmu ke tempat sujudmu, dan jangan kau menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini sudah pernah kita bahas kalau nggak salah di pertemuan sifat salat Nabi, bahwasanya melihat ke arah tempat sujud itu hukumnya bukan dianjurkan juga. Artinya kalau memang itu membantu kekhusyuan, maka boleh kita memandang ke arah sujud itu. Tapi bukan berarti kalau orang tidak memandang ke arah sujud maka sholatnya tidak sah. Enggak. Buktinya apa? Para sahabat, mereka tahu Nabi ketika menjadi imam, mereka tahu bacaan Nabi dari gerakan jenggot Nabi. Maka berarti para sahabat ngelihat kemana? Ke depan. Ya, masa jenggotnya Nabi sampai bawah? Enggak, maka boleh melihat arah depan, boleh melihat arah tempat sujud, manapun, yang penting itu membantu kita khusyuk. Mana yang lebih khusyuk, maka arahkan pandangan ke sana. Yang dilarang mengarahkan pandangan kemana? Ke atas atau memejamkan mata. Ya, atau memejamkan mata. Demikian juga dengan noleh kanan, noleh kiri, ini juga bukan gerakan dalam sholat. Kemudian perlahan-lahan ketika mengerjakan sholat, tidak gerusa-gerusu istilahnya. Kemudian yang ketiga, Ustadz, kalau gesusu-gesusu gimana? Memang lagi gesusu ini. Apakah boleh sholatnya tung 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 gitu? Maka kalau dalam kondisi gesusu, kau bisa memangkas bacaan sholat. Ya, seperti cuman baca Al-Fatihah saja. Kemudian rukuknya cuman sekali, subhana rabbiyal azim. Ya, kemudian sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Kemudian sujud subhana rabbiyal a'la, satu kali saja. Ya, itu kalau sudah dalam kondisi yang gesusu. Namun tetap gerakannya itu tumakninah. Jangan tangdung 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 gitu. Enggak ada kekhusyuan, enggak ada tumakninahnya. Kemudian yang ketiga, iqra idza lam tasma' al-imam waqra'il fatihata fil jahriyah inda saktatihi. Kata beliau, bacalah apabila engkau tidak mendengar bacaan imam, dan bacalah surah Al-Fatihah pada sholat jahriyah ketika imam diam. Ya, ini hukumnya juga sudah kita sampaikan pada pembahasan sifat sholat Nabi. Ya, kalau nggak salah berapa Jumat yang kemarin ya, imam ketika sholat jahriyah memang dahulu sempat dibolehkan oleh Nabi SAW untuk membaca, makmum membaca surat Al-Fatihah juga ketika sholat jahriyah, dan Nabi melarang surat-surat yang lain. Namun ternyata dihapus hukumnya ini, yaitu makmum tidak boleh membaca apapun ketika imam membaca surat. Ya, kalau imam membaca Al-Fatihah, kemudian setelah Al-Fatihah imam membaca surat yang lain, maka makmum cuman apa tugasnya? Mendengarkan. Ya, makmum tugasnya cuman mendengarkan. Tak kira semprotan demam berdarah tadi. Kan lagi musim nyamuk sekarang. Baik, kemudian setelahnya fardul jum'ati rak'atan wala yajuzu illa fil masjidi ba'dal khutbah. Salat Jumat dikerjakan 2 rakaat dan tidaklah dikerjakan kecuali di masjid, dan dikerjakan setelah khutbah. Ya, bukan sebelum khutbah. Nggak bisa dikiaskan dengan sholat Id. Ya, sholat Id dikerjakan sebelum khutbah. Kalau sholat Jumat dikerjakan setelah khutbah. Nah, ini pernah terjadi
diingkari oleh para ulama. Khalifah siapa ya, lupa nah. Dia pernah mengkiaskan sholat id dengan sholat Jumat. Ana lupa nama khalifahnya. Nggak tahu zaman sahabat atau tabi'in. Ya. Jadi dia khutbah dulu, ya sholat idnya itu dengan cara khutbah dulu, baru kemudian sholat. Sholat id ini bukan sholat Jumat, dikiaskan dengan sholat Jumat. Maka diingkari. Memang niatnya baik supaya orang-orang nggak kabur. Ya kan, supaya orang-orang nggak kabur ketika khutbah. Kalau khutbahnya setelah sholat, banyak yang apa? Banyak yang kabur. Ya. Kalau ada video berapa hari yang lalu ketika sholat id itu, nggak tahu beneran apa enggak, itu ada orang yang kesiangan ikut sholat id. Kesiangan, jadi dia baru gabung ketika sudah khutbah. Akhirnya langsung duduk dia, duduk gitu, dengarkan khutbah. Ini telat ini, belum sholat dia. Begitu selesai, jamaah langsung pulang, heran dia. Duh, kok mulai? Dikiranya sholat Jumat. Kemudian yang kelima, fardul maghribi thalathun. Salli rak'ataini kama sallaita fis subhi wa indal intiha min qira'ati tahiyyat kulliha la tusallim wa qum ila rak'ati tsalitsa rafi'an yadayka ila katifaika waqra'il fatihata faqat wa tammim salataka kama ta'allamta fis subh. Ini salat, tata cara salat maghrib, enggak perlu dipanjangkan, insyaallah sudah paham. Kemudian duhur, asar 4 rakaat kerjakan seperti salat maghrib. Ini juga insyaallah paham. Nah, kemudian ini wal witru thalathun. Ya, salat witir 3 rakaat kata beliau. Nanti ada rinciannya. Salli rak'ataini wa sallim. Salatlah 2 rakaat kemudian salam. Tsumma salli rak'atan munfaridatan wa sallim. Setelah itu kau salat lagi 1 rakaat dan salam. Wal afdal an tad'u bima warada 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla ruku'. Dan yang afdal kau berdoa kepada Allah sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya doa apa ini sebelum ruku'? Qunut. Ya, Allahumma hdini fi man hadait. Baik, saya ingin memperdalam dulu tentang salat witir. Ya, tentang salat witir. Al-witru itu maknanya adalah lawan dari asy-syafa'u. Seperti dalam surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashri wasyafa'i wal watri. Ya, asy-syafa' itu artinya genap. Sedangkan witir artinya ganjil. Ya. Itu secara bahasa. Al-witru artinya yang ganjil. Sebentar. Salat witir ini, ya, salat witir ini tidak ada atau ada perbedaan di antara para ulama tentang hukumnya. Ya, tentang hukumnya. Di antara para ulama, mereka menghukumi salat witir ini adalah sunnah muakkadah. Di antara mereka ada yang cuma menghukumi sunnah saja. Baik. Adapun waktunya, kapan sholat witir dikerjakan? Ini datang dalam hadis Nabi SAW bersabda, Innallaha zadakum salatan wahiyal witru. Sesungguhnya Allah telah menambah sholat atas kalian. Maksudnya mensyariatkan sholat atas kalian. Wahiyal witru, yaitu sholat witir. Fasalluha fima baina salatil isya ila salatil fajar.
maka kerjakan witir ini antara sholat isya sampai sholat fajar, sholat subuh. Maka itu waktu melaksanakan sholat witir. Adapun datang dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ayyukum khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir thumma liyarqud. Siapa di antara kalian yang khawatir nggak bisa bangun malam, ya, karena capek, karena lelah, maka setelah isya dia langsung melaksanakan sholat witir, falyarqud, kemudian dia tidur. Waman wathiqa biqiyamin minal lail falyutir min akhirih. Tapi barang siapa yang dia yakin bisa untuk bangun malam, maka hendaklah dia jadikan witirnya itu terakhir. Ya, dia jadikan witirnya itu sebagai sholat yang terakhir dikerjakan sebelum subuhnya. Fa inna qira'ata akhiril lail mahduratun wa dzalika afdal. Karena bacaan sholat yang ada di akhir malam itu mahdurah, dihadiri, maksudnya dihadiri oleh para malaikat. Wa dzalika afdal, dan itu tentunya lebih utama. Ya, ini sekali lagi kembali kepada kondisi masing-masing. Kalau seorang memang dia tahu kondisinya sudah capek, lelah karena aktivitas di pagi hari dan siang hari, sehingga kecil kemungkinannya untuk bisa bangun di malam hari, maka dia habis isya langsung melaksanakan witir. Lah kok ternyata malamnya bangun, gimana terus? Nah, cukup mengerjakan tahajud saja. Ya, cukup mengerjakan sholat tahajud saja tanpa ditutup witir, karena tidak ada witir dalam satu malam. Nah, adapun tata cara atau jumlah rakaat sholat witir. Ya, sholat witir itu ada berapa jumlah rakaatnya? Dari hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sholatul laili mathna mathna. Kata Nabi, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Akan tetapi apabila salah seorang di antara kalian khawatir sudah masuk subuh, artinya kemepetan, sehingga ketika dia sholat malam takutnya khawatir masuk subuh, maka hendaklah dia kerjakan ganjilnya 1 rakaat saja. Berarti maksudnya di sini ganjilnya itu sholat apa? Witirnya. Ya, kalau sudah khawatir masuk waktu subuh, kerjakan ganjil saja, yaitu 1 rakaat sholat witir. Nah, berapa rakaat seorang bisa melaksanakan sholat witir? Ada banyak athar, riwayat-riwayat yang menyebutkannya. Di antaranya witir minimal berapa? 1 rakaat. Ya, witir minimal 1 rakaat. Ini ada riwayatnya, cuman karena panjang, waktunya juga mepet, kita lewati. Kemudian witir juga bisa dikerjakan dengan 3 rakaat. Tata caranya, yang pertama adalah 2 rakaat salam, kemudian dia tambahi lagi 1 rakaat, kemudian salam. Cara yang kedua adalah langsung 3 rakaat ditutup 1 salam. Ya, dua-duanya ada dalil riwayatnya. Ya, kemudian 5 rakaat. Ya, 5 rakaat. Bagaimana tata cara 5 rakaat? Yaitu bisa dengan 1 kali salam sekaligus 5 rakaat. Ya, dikerjakan sekaligus 1 salam di akhir. Ya, ini datang riwayat hanya dengan 5 rakaat saja. Faman ahabba an yutir bi khamsin falyaf'al. Tata caranya yutiru min dzalika bi khamsin la yajlis fi syai'in illa fi akhiriha. Kata Aisyah, Nabi kalau sholat 5 rakaat, Nabi tidak duduk kecuali di rakaat yang terakhir saja. Berarti kalau 5 rakaat cuman 1 kali salam saja. Bukan 2,5, bukan. Kemudian 7 rakaat. Ya, 7 rakaat itu dilakukan dengan cara
yakni melakukan langsung 7 rakaat 1 kali salam, tapi di rakaat yang ke-6 ada tasyahud awal. Ya, jadi di rakaat yang ke-6 dia duduk untuk tasyahud awal, kemudian nggak pakai salam, dia tambah lagi 1 rakaat di rakaat yang ke-7. Nah, baru kemudian dia salam di rakaat yang ke-7 itu. Ya, ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Atau dalam riwayat Sa'ad ibn Hisham, yaitu dengan sekali salam langsung tanpa tasyahud di rakaat yang ke-6. Ya, langsung alatul. 7 langsung. Ya, langsung 7 1 kali salam. Kemudian 9 rakaat. Ya, 9 rakaat sama seperti tadi, rakaat yang ke-7, yaitu di rakaat yang ke-8 dia duduk tasyahud awal, kemudian lanjut rakaat 9, baru dia salam di rakaat yang ke-9 itu. Adapun selebihnya boleh seorang melaksanakan sholat witir. Ya, selebihnya nggak harus 1, 3, 5, 7, 9. Ya, para ulama menjelaskan boleh lebih dari itu. Ini yang berkaitan dengan sholat witir. Nah, di sini beliau menyebutkan ketika sholat witir seorang lebih afdolnya kunut. Sebelum rukuk dia kunut dengan membaca doa yang telah sahih dari Nabi SAW. Allahumma hdini fiman afait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya. Nah, ini kan berarti riwayatnya kunut apa ini? Kunut witir. Kok dipakai kunut? Kemudian yang ke-8 kata Syekh, qif wa kabbir idza tadaita bil imam walau kana raki'an wa tahsib laka rak'ah in lahiktahu fir ruku' wa illa fala tahsib. Kata beliau, berhentilah dan bertakbirlah apabila kau menjadi makmum mengikuti imam. Meskipun imamnya lagi ruku', maka ikuti ruku'nya imam langsung, dan kau akan mendapatkan rokaat sepanjang kau mendapatkan rukuknya imam. Ya, jadi ketika kita join ya, gabung. Nah, ketika kita gabung, maka dimanapun posisi imam kita dapati, kita langsung ikut di situ. Dan kita akan mendapatkan hitungan rokaat apabila kita masih mendapati rukuknya imam. Nah, nggak perlu kita menunggu imamnya berdiri baru kita join. Nih kesalahan di antara banyak orang, bahkan yang sudah ngaji sekalipun juga gitu. Ya kan, ketika imamnya sudah sujud, dinteni yang beda. Tunggu. Kenapa nggak langsung takbir? Apa katanya? Nanggung. Iya. Rugi dong. Iya kan? Percuma nggak dapat rokaat. Masya Allah, kayak seolah-olah rugi. Enak ya Allah ini. Kok enak banget Allah. Saya sudah sujud, sudah ini, tapi nggak dianggap 1 rokaat gitu. Seakan-akan gitu kan. Kenapa nggak langsung join? Rugi katanya. Padahal ketika dia langsung join, meskipun nggak dianggap mendapatkan rokaat, tapi ada argo pahala berjalan di situ. Bukankah ketika dia ikut langsung, ketika imam sujud dia ikut sujud, dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ya kan? Apa enggak pahala itu? Pahala. Ketika dia duduk di antara 2 sujud, dia berdoa rabbighfirli warhamni. Loh, apa bukan doa itu? Dapat dia di situ. Meskipun tidak mendapatkan rokaat. Jadi ada ketidaksahan bukan berarti nggak dapat pahala, jamaah. Meskipun tidak sah rokaatnya, bukan berarti nggak dapat pahala. Ada yang tidak sah tapi pahalanya tetap. Contoh, antum melaksanakan sholat 4 rakaat misalnya, sholat isya tadi ini melaksanakan sholat 4 rakaat, di tasyahud akhir wis 1 detik mau salam antum buang angin,
Antum buang angin. Bayangkan gimana perasaannya itu. Baik, sholatnya tidak sah. Tapi apakah sholat yang tadi sudah antum kerjakan tidak ada argu pahalanya? Hah? Tetap ada. Kalau diterima, sekali lagi, jangan terus nanti pede. Ya, kalau memang diterima, tetap ada pahalanya. Lu kan nggak sah, iya nggak sah urusan lain. Tapi tadi kau melaksanakan sholat, mulai rokaat pertama, rokaat kedua, di situ ada takbir, baca al-fatihah, rukuk, sujud, semua itu ada pahalanya di sisi Allah. Meskipun sholatmu tidak sah dan harus kau ulangi, namun tetap ada pahalanya. Ya, maka jangan merasa rugi, jangan merasa eman, kok enak banget Allah, gitu. Ya, maka tetap ikut imam, kapanpun imam itu kapanpun kita mendapati gerakan imam itu. Dan kemudian poin yang 9, idza fatatka rak'atan au aktsara ma'al imam fatabi'hu fi akhiris shalah wa la tusallim ma'al imam wa qum ila salati raka'atil baqiyah. Dan apabila kau tertinggal rakaat, ya ketinggalan masbuk rakaat 1 atau lebih, maka lengkapi kekurangan rakaatmu itu di akhir salat. Jangan ikut salam bersama imam. Tuh kata beliau, kalau imam sudah salam, jangan ikut salam, tapi berdirilah untuk melanjutkan salat-salatmu, rakaat-rakaatmu yang tadi tertinggal. Ya. Kemudian poin yang 10, ihdhar as-sur'ata fis shalah fa innaha mubtilatun laha. Waspadai cepat-cepat ketika sholat, karena itu bisa membatalkan sholat. Ya, karena Nabi pernah mendapati ada seorang yang sholatnya cepat, Nabi suruh ulangi sholatnya. Ya, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah sholat, karena kau sesungguhnya belum sholat, kata Nabi. Faqad ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulan yusri'u fi salatihi. Ini tadi Nabi pernah melihat ada seorang yang cepat-cepat sholatnya, maka Nabi mengatakan kepada orang tadi, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah, sholatlah lagi, karena kau tadi belum sholat. Sampai 3 kalinya orang itu. Maka kemudian orang ini mengatakan, alimni ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira hadha. Aku nggak bisa lagi yang lebih bagus dari ini. Mentok tuh wis kayak gini. Maka ajarkan kepadaku ya Rasulullah bagaimana sholat yang baik. Ya, maka Nabi mengatakan diantaranya, irka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah sampai kau tenang dalam rukukmu itu, sampai sempurna rukukmu itu. Jangan belum sempurna wis langsung i'tidal. I'tidal belum lurus langsung sujud. Sujud belum nempel langsung ya. Ada orang-orang yang demikian. Ya, tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai tumakninah sujudnya, dan seterusnya. Kemudian yang ke-11, idza fataka wajibun min wajibatis shalah fataraktal qu'udul qu'udal awwali mathalan aw syakakta fi adadir rakaat fakhudh bil aqal wasjud sajdataini fi akhiris shalah wa sallim. Wa hadha yusamma sujudu as-sahwi. Apabila kau kehilangan wajib. Nah, ini sering kita lewati. Apa bedanya rukun salat, syarat salat, rukun salat dan wajib salat dan sunnah salat? Sering ini kita ulang-ulangi. Ya, syarat sama rukun ini jadi satu secara hukumnya, yaitu apabila kehilangan maka menyebabkan sholatnya tidak sah. Barang siapa yang meninggalkannya entah sengaja ataupun tidak sengaja, maka sholatnya tidak sah, harus dia ulangi lagi sholatnya itu. Apa bedanya syarat sama rukun kalau gitu? Syarat sebelum, rukun di dalam. Ya, hujan. Iya. Allahumma shalli ala
Ditunggu-tunggu warga Surabaya. Oh, ada ujung. Berarti daerah Anang enggak ini? Baik. Nah, syarat sholat seperti apa? Wudu, ngadep kiblat, ya, menutup aurat, suci dari najis, kemudian tidak dalam kondisi hadas, entah hadas besar atau hadas kecil, dan yang lainnya. Nah, kalau kehilangan salah satunya, maka sholat yang dia kerjakan tidak sah. Demikian juga rukun. Rukun seperti takbiratul ihram, baca al-fatihah, ya, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ya, kemudian tasyahud akhir, ya, salam. Ini semua termasuk rukun. Nah, barang siapa yang meninggalkannya sengaja ataupun tidak, maka dia tidak sah sholatnya. Harus dia ulangi di posisi ketika dia tinggalkan itu. Contoh, dia tidak melakukan duduk di antara dua sujud, ya, kalau lupa, ya wes, ini dimaafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia tidak mengerjakannya karena sengaja, ya, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia ingat, oh iya ya, tadi saya di rakaat pertama sujudnya cuma sekali. Iya, sujudnya cuma sekali tok, nggak pakai duduk di antara dua sujud. Jadi habis sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, nah, langsung apa? Langsung ngadeg rakaat kedua. Nah, dia baru ingat ketika rakaat keempat, atau bahkan baru ingat setelah salam. Ya, baru ingat setelah salam. Iya, tadi kayaknya kurang. Maka yang dilakukan adalah dia balik ke rakaat pertama, di tempat dia lupa tadi. Loh, padahal rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4 bener loh. Kenapa nggak dianggap? Karena kaidahnya sesuatu yang dibangun di atas yang tidak sah, maka dukure apa? Atasnya apa? Nggak sah semuanya. Ya, apa-apa yang dibangun di atas ketidaksahan, maka yang berikutnya juga tidak sah. Maka rakaat kedua, ketiga, keempat meskipun sempurna tetap dianggap tidak sah. Maka balik ke rakaat pertama tadi. Ini kalau kehilangan rukun. Nah, ini sekarang kehilangan wajib. Ya, kehilangan yang wajib. Ya, yang wajib seperti misalnya tasyahud awal atau doa-doa subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, ya, rabbana walakal hamd, ya, sami Allahu liman hamidah, ya, atau takbir intiqal antara satu gerakan dengan gerakan yang lain, ada takbir Allahu akbar. Ini kehilangan, ini sujud, kok sujud, wajib. Ya, ini wajib. Nah, yang wajib ini kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka sholatnya batal. Tapi kalau ditinggalkan dengan tidak sengaja, maka cukup dengan apa? Sujud sahwi. Nggak perlu balik ke situ. Nggak perlu balik ke situ. Contoh, dia nggak tasyahud awal. Tasyahud awal ini hukumnya wajib. Ya, habis rakaat kedua langsung rakaat ketiga, nggak pakai tasyahud awal. Ya, maka kalau dia ingat, dia nggak perlu balik ke tasyahud awal, tapi dia teruskan sholatnya dan ditutup dengan sujud sahwi. Ya. Itu wajib berarti lebih ringan Pak Ustaz ya? Iya, yang wajib lebih ringan. Kenapa? Tasyahud awalnya wajib apa? Wajib. Tadi yang wajib katanya Tasyahud akhir. Tasyahud akhir wajib. Rukun, afwan. Ya, tasyahud akhir rukun. Adapun tasyahud awal wajib. Ada di buku sholat Nabi kalau nggak salah. belum sampai situ. Masa belum? Sebentar. Atau sudah pernah dicatat belum rinciannya? Yang wajib, yang rukun apa gitu kan? Iya. Belum.
Dicatat ya? Kalau yang di rumah belum sih. Belum ya? Sampai sana. Tadi syarat-syarat sholat ya terbagi menjadi dua. Ya, syarat sholat terbagi menjadi dua. Ada syarat sah sholat dan ada syarat wajib. Kalau syarat sah sholat itu seperti wudu, ini harus suci dari hadas, pakaiannya juga suci dari najis, menghadap kiblat, ya, kemudian masuk waktu sholat, itu nanti syarat sah, syarat wajib. Ini syarat sah, masuk waktu sholat, sudah masuk waktu sholat, ya, dan yang lainnya. Kemudian niat, niat. Adapun syarat wajib, ini berkaitan dengan individunya. Dia muslim, baligh, berakal, ya kan? Baik. Nah, adapun rukun, ini rinciannya. Ya, di antara rukun adalah al-qiyam, berdiri. Ngadeg ketika sholat itu harus berdiri. Itu rukunnya. Kecuali bagi yang nggak mampu, ada udzur. Kemudian takbiratul ihram, itu rukun. Ya, takbiratul ihram. Kemudian baca al-fatihah, rukun. Ya, kemudian ruku, i'tidal, ya, sujud, dua sujud itu. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian tasyahud akhir. Ya, kemudian tartib, apa tartib? Urut, ya, berurutan antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Itu rukun. Kemudian juga bersolawat kepada Nabi SAW di tasyahud akhir. Ya, bersolawat kepada Nabi itu rukun di tasyahud akhir. Dan yang terakhir salam. Ya, itu rukun, salam itu. Kalau mau rinciannya, salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, itu yang wajib. Adapun salam yang kedua, sunnah. Ya, tapi jangan diterapkan. Kalau ya, tumak nina. Ya, tumak nina itu juga termasuk rukun. Itu jangan diterapkan nanti apa? Salat, ya, salam cuman satu kali tok. Karena itu asing bagi sebagian orang. Tapi adapun wajib-wajib sholat seperti tadi, takbir intiqal, takbir perpindahan dari ruku ke dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar. Kemudian ke sujud, Allahu Akbar. Sujud ke duduk, Allahu Akbar. Ini namanya takbir intiqal. Yaitu wajib hukumnya. Kalau kehilangan maka berarti cukup apa? Sujud sahwi. Kemudian juga diantara wajib adalah at-tasmi', ucapan sami'allahu liman hamidah. Ya, ucapan sami'allahu liman hamidah. Adapun bagi yang makmum ada khilaf diantara para ulama. Kalau dia makmum di sholat jahar, maka cukup ucapan imamnya saja, sami'allahu liman hamidah. Dia tinggal membaca Rabbana walakal hamd. Tapi kalau sholat sir, maka dia juga membaca sami'allahu liman hamidah. Tambah lagi Rabbana walakal hamdu. Ya, Rabbana walakal hamdu itu juga wajib. Ya, Rabbana walakal hamdu. At-tahmid, Rabbana walakal hamdu itu wajib. Adapun hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, doa-doa yang ada itu sunnah. Kemudian ucapan tasbih, subhana rabbiyal azim ketika ruku, subhana rabbiyal a'la ketika sujud, itu juga hukumnya wajib. Dan minimal berapa? Oh, satu. Ya, minimal satu. Kemudian ucapan Rabbighfirli ketika duduk di antara dua sujud.
Ya, ucapan Rabbighfirli itu juga wajib. Adapun setelahnya sunnah. Kalau orang duduk di antara dua sujud dia cuma mengucapkan Rabbighfirli, maka itu sudah mencukupi, sah. Kemudian di antara wajib salat adalah duduk tasyahud awal dan doa yang ada di dalam tasyahud awal. Ya, duduk tasyahud awal dan bacaan doa di tasyahud awal. Itu hukumnya wajib. Adapun sunnah-sunnah salat. Ya, sunnah-sunnah salat adalah mengangkat tangan ketika takbir. Itu hukumnya sunnah. Jadi kalau orang misalnya Allahu Akbar, tidak pakai ngangkat tangan, sah? Sah. Sebagaimana bersedekap. Ya, bersedekap itu sunnah dalam salat. Ya, orang salat Allahu Akbar, tangannya dilepas ini. Kalau bicara sah, sah. Ya, cuman akhirnya jadi apa? Ya, jadi bahan omongan nanti. Aliran sesat nih, gitu. Ya, orang-orang nggak paham. Kita menghindari menghindari fitnah. Kemudian juga diantara sunnah adalah membaca doa istiftah. Ya, membaca doa istiftah itu sunnah hukumnya. Kemudian ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum baca surah Al-Fatihah, itu juga sunnah. Membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu sunnah bagi yang menganggap bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah. Ya, karena ada dua pendapat. Ya, bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah Al-Fatihah berarti masuk apa? Rukun. Ya, adapun bismillah bukan termasuk bagian surah Al-Fatihah, maka berarti masuk sunnah. Ya. Kemudian ucapan amin, itu hukumnya sunnah. Ya, ucapan amin hukumnya sunnah. Baca surat setelah Al-Fatihah, baca surat setelah Al-Fatihah itu juga sunnah. Seorang ketika sholat cukup baca surat Al-Fatihah saja, kemudian rukuk, sah? Sah. Kalau bicara sah, tetap sah. Kemudian berdoa pada tasyahud akhir. Ya, doa pada tasyahud akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan riwayat-riwayat yang lain Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul, dan yang lainnya. Ini hukumnya sunnah. Dan mengucapkan salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Dan banyak ya di sini disebutkan hukum-hukum sunnah-sunnah di dalam sholat. Berkaitan dengan sujud sahwi, ini juga ada pembahasan lebih rincinya. Para ulama khilaf tentang sujud sahwi ini apakah dikerjakan sebelum salam atau setelah salam. Ya, para ulama khilaf apakah dikerjakan sebelum salam atau setelah salam. Cuman khilafnya ini, perbedaannya ini bukan menyalahkan antara yang sebelum salam dengan yang setelah salam. Mereka bukan saling menyalahkan. Dua golongan ulama ini mereka sama-sama sepakat sujud sahwi boleh dikerjakan sebelum dan boleh dikerjakan setelah. Cuman mereka khilaf mana yang lebih afdol. Kalau kasusnya begini, yang lebih afdol setelah atau sebelum. Kalau kasusnya kelebihan rakaat, yang afdol setelah atau sebelum. Ini banyak rinciannya. Ya, rinciannya banyak. Ya, Ustadz, daripada bingung, saya pukul rata. Setiap kali ada kelupaan sholat, saya sujud sahwinya setelah salam. Boleh? Boleh. Atau sebaliknya, saya pukul rata. Kasus apapun, ya, kasus apapun, pokoknya itu kelupaan, maka saya sujud sahwinya sebelum salam. Boleh? Boleh. Ya, cuman kalau mau pengen yang lebih afdolnya mana, ada rinciannya dari para ulama. Ketika kekurangan rakaat,
ya, atau ketika kelebihan, ketika kehilangan sunnah. Kehilangan sunnah itu juga sujud sahwi loh, menurut sebagian ulama. Doa istiftah, apa tadi hukumnya? Sunnah. Ketika seorang lupa membaca doa istiftah, maka dia tetap disunahkan sujud sahwi, karena dia sudah niat baca doa istiftah, lali tiba no. Kecuali kalau emang sengaja dari awal dia nggak baca doa istiftah. Ini dari awal dia pengen baca doa istiftah. Ya, saya baca doa istiftahnya. Allahu Akbar. Nggak tahu ngeblank apa, lali. Tengah-tengah baru eling, iya gak mau doa istiftah. Maka ketika itu dia sujud sahwi. Nah, ini ada rinciannya. Ya, kapan sebelum salam dan kapan setelah salam, tapi intinya hanya sebatas mana yang lebih afdol. Ya, dua-duanya bisa dikerjakan setelah salam atau sebelum salam. Dia imam lupa gimana? Iya, sama, sujud sahwi juga. Diikuti imam, makmum. Iya, makmum juga ikut. Ketika Soalnya kan sir kan, iftitahnya. kenapa? Iftitahnya kan sir. Jadi nggak tahu. Imam lupa. Harusnya gitu, cuman ya itu tadi kan, karena sama seperti sujud tilawah. Saya sholat duhur nih jadi imam. Saya baca misalnya surah An-Najm misalnya. Ya, wasjud waqtarib. Itu surat apa itu? Bukan ya? Al-Alaq, iya. Ya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, saya sujud. Sholat duhur ini. Jamaahnya bingung nggak? Bingung. Lu sujud. Ya, makanya tidak disunahkan kalau itu orang umum. Nah, tapi kalau mungkin yang berjamaah ini adalah orang-orang yang paham agama, mungkin di lingkungan pondok, ketika sujud ya dia tahu, oh ini imamnya lagi baca surat Sajdah dalam sholat sir. Ya. Iya, setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahu Akbar. Iya, makmumnya juga ikut juga. Karena makmum juga ikut salah kan, dalam artian ikut dalam rangkaian apa yang dilupakan oleh imam tadi. Ya, ada khilaf di antara para ulama. Ya, salah, dia 5 rakaat lebih. Jadi ya imamnya. Tapi kan yang ini kan nggak ikut imamnya. Kan dia sudah masuk jamaahnya itu. Kalau dia sujud sahwinya setelah salam, dia mungkin bisa langsung naik. Tapi ketika sujud sahwinya sebelum salam, maka tetap makmum yang baru gabung tadi ikut. Berdasarkan keumuman hadis, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti, maka tetap diikuti. Ya, meskipun dia tidak ikut ketika imamnya salah, belum join, dia belum masuk di situ ketika imamnya salah itu, sehingga dia nggak tahu ini imamnya salah apa ini tadi, kok tahu-tahu sujud sahwi gitu. Tetap diikuti karena dia sudah masuk di belakang imam dan dia ikuti imam tersebut. Ya, wallahu a'lam. Baik jamaah, kita berhenti di poin yang ke-11. Poin yang ke-11. Tanggung ya. Iya. Baik, kita lanjutkan. La tukthirul haraka fis shalah fahiya munafiyatun lil khusyu' wa rubbama sabaqta fasada sholati idza kanat katsiratan wa ghaira daruriyah. Kata beliau, janganlah engkau memperbanyak gerakan-gerakan di dalam sholat, ya, karena gerakan-gerakan tersebut itu bisa mengganggu, menghilangkan kekhusyuanmu, bahkan bisa menjadi rusaknya sholatmu, karena kau kebanyakan gerak, padahal gerakan-gerakan itu tidak darurat. Ya, ada memang gerakan-gerakan yang ditolerir, diperbolehkan, ya, seperti misalnya gatel, ya gatel. Ya memang harus digaruk, mau gimana lagi? Atau misalnya tadi gerakan-gerakan yang memang harus kita kerjakan, kalau nggak kita kerjakan sholat kita batal. Seperti apa?
kita teringat kalau ada bagian, ada pakaian kita ada najisnya, peci misalnya, oh iya peci saya najis ini, masih memungkinkan nggak untuk dilepas? Masih, maka dilepas. Ini gerakan di luar sholat boleh, sebagaimana Nabi melepas apa? Sandalnya dilepas dan beliau melanjutkan sholatnya. Ini kalau melepasnya masih memungkinkan untuk melanjutkan sholat ya, tapi kalau sarungnya yang najis, wah ini kalau dilepas di situ bisa heboh ya. Kata beliau jangan terlalu banyak gerak ya. Ada orang-orang yang gerakan-gerakan yang nggak perlu ya, menyela-nyela jenggot apa maksudnya? Ini lagi sholat ini, karena mungkin bosan sama bacaan imamnya di sela-sela jenggot gitu. Atau ada tipikal orang-orang itu yang suka ya betulin sorban ya, miring titik wis. Apalagi kalau orang Saudi biasanya lincipnya itu harus lurus itu, miring titik wis seru deh, kirinya lagi gitu. Terlalu banyak gerak ya, nggak boleh. Itu bisa merusak kualitas sholat, kekhusyuan sholat, bahkan pahala sholatnya jadi habis, meskipun memang tidak membatalkan ya, kecuali kalau memang gerakannya gerakan-gerakan yang membatalkan sholat ya, seperti ngangkat telepon, balesi WA ya, ini gerakan-gerakan yang ya, minum misalnya. Tapi yang ke-13, waktu sholatil isya yantahi inda muntasafil lail as-sa'ah 12. Amma sholatul witr fawaktuha ila tulu'il fajr. Ini yang perlu diperhatikan jamaah. Banyak diantara manusia yang nggak tahu bahwasanya sholat isya itu batas terakhirnya adalah setengah malam. Enggak, setengah malam, muntasafil lail. Jadi kalau misalnya malam itu dibagi dua, antara isya dan subuh itu bagian dua ya. Subuh sekarang 4.13 ya, berapa? 4.14 subuh. Sedangkan isya berapa? 8.30. Subuhnya jam 4 jadi Ya, isya 6.30. Berarti ketemunya jam berapa tengah-tengah? Jam 4 gitu loh. Ya. Jam 7 jam 4 bagi 2 9 jam, bagi 2 4 jam setengah. Berarti ketemunya jam berapa? 4 jam setengah tambah setengah 7. Jam 11-an. Ya, sekitar itu. Ini batas terakhir seorang melaksanakan sholat isya. Jangan terus bilang, sholat isya panjang waktunya, nanti bisa jam 1, jam 2 gitu kan. Enggak. Kecuali kalau memang ketiduran, ada orang yang tertidur atau lupa dia melaksanakan sholat, boleh ya. Atau dalam kondisi safar kan bisa jamak gitu ya. Tapi kalau dia sengaja mengakhirkan maka tidak sah. Dan sholat witir itu dikerjakan sampai terbit fajar. Ini sudah kita bahas tadi. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin 1, 2 saja. Nah. Rukun. Kalau tertinggal disengaja atau tidak disengaja, dia tetap tidak sah. Bagaimana ini kontradiksi tidak dengan tadi ketika rukuk, ketika imam belum berdiri, dia masih dapat satu. Padahal dia belum baca Al-Fatihah. Saya Al-Fatihah itu kan rukun. Iya. Nah ini apakah ada yang berpendapat bahwa ketika kan banyak juga yang berpendapat kalau dia sudah ketinggalan Al-Fatihah, ya sudah begitu masuk rukuk dia sudah terhitung kehilangan satu rakaat. Iya. Ini para ulama kenapa kok berpendapat dia tetap mendapatkan satu rakaat padahal dia nggak baca Al-Fatihah? Ya kan, dia baru join ketika imamnya ruku. Sepanjang dia masih mendapati imam ruku, maka dia sudah terhitung satu mendapatkan rakaat padahal dia nggak baca Al-Fatihah. Apakah bertentangan dengan hadis tadi? Enggak, karena ada hadis yang lain, qiraatul imam lahu qiraah. Bacaan yang sudah dibaca sama imam maka itu juga bacaannya makmum. Berarti ketika makmum join dan imam sudah membaca Al-Fatihah tadi, maka dianggap itu juga bacaannya makmum. Ya, itu sudah dianggap bacaannya makmum.
sehingga dia tetap mendapatkan 1 rakaat. Itu wallahu alam. Waalaikumsalam. Bertanya tentang qobliyah Jumat, Pak Ustaz. Maaf, saya dulu kan hijau, Pak Ustaz. Sering melakukan semacam itu. Ada satu hadis, kenapa mereka melakukan sholat qobliyah Jumat? Itu ada hadis kan yang berbunyi itu, semua sholat fardu itu pasti diikuti oleh sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Sampai sekarang itu tetap dilakukan, gitu Pak Ustaz. Bagaimana status dari hadis itu, Pak Ustaz? Setiap sholat, Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abdullah bin Zubair. Semua sholat fardu itu pasti diikuti oleh sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. nggak pernah tahu hadis itu. Ada teks Arabnya. Ada. Cuma saya tidak seberapa kelihatan dari mana. Anda nggak pernah tahu derajat hadisnya itu. Coba dibaca depannya saja. Hadis riwayat Ibnu Hibban yang telah dianggap sahih dari Nggak, hadis ini apa teks Arabnya. Kullu sholat apa itu? Dibaca teks Arabnya aja. Dulu satu aja. Dulu satu aja. Ya. Ini. Maaf Pak Ustaz ya. Ma min sholatin mafruḍah Hadis ini memang benar diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Namun hadis yang umum ini, sebagaimana kaidah ahlu sunnah, suatu hadis yang umum itu harus diikat dengan hadis yang lebih mengkhususkannya. Ya kan? Setiap hal yang umum itu harus diikat dengan yang khusus. Memang benar secara umum setiap sholat fardu ada qobliyahnya, yaitu minimal sholat antara azan dan iqomahnya. Namun datang dalam riwayat-riwayat bahwasanya Nabi dan para sahabat tidak mengerjakan sholat qobliyah Jumat. Maka berarti yang umum tadi diperkecualikan dengan yang khusus. Itu kaidahnya Ahlus Sunnah. Ya, segala dalil yang umum itu diikat dengan yang khusus. Baik, sebentar. Ya, ini dikatakan tadi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyebutkan salat sunnah Jumat, salat qobliyah Jumat, falam yathbut fiha syai'un. Tidak ada satupun dalil yang mendukung tentang hal tersebut. Yang ada adalah salat intidhar. Ya, salat intidhar ini bukan salat qobliyah karena dikerjakan sebelum azan. Jadi salat intidhar adalah salat yang dikerjakan menunggu khatib datang, menunggu khatib naik mimbar, dengan jumlah rakaat yang tidak terbatas, mau berapapun dia mengerjakan salat intidhar ini. Sampai khatib naik mimbar, maka dia mendengarkan khutbah itu. Ya.
Dan dalil yang ditegaskan oleh para ulama juga tadi, kapan terus pengerjaannya? Itu saja yang jadi masalah. Kapan terus yang pengerjaannya? Ketika imam khatib naik mimbar, itu sudah pertanda masuk Jumat. Khatib naik mimbar, maka yang wajib bagi seorang muslim adalah mendengarkan azan dan khutbah, mendengarkan khutbah. Ya. Beda itu tahiyatul masjid. Tetap melaksanakan tahiyatul masjid. Bahkan Nabi SAW pernah menegur seseorang yang begitu masuk masjid langsung duduk. Ya, langsung ditegur sama Nabi SAW ketika Nabi khutbah loh itu. Ya. Dan itu pernah dipraktekkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Royis dalam salah satu video beliau tatkala khutbah Jumat. Lagi-lagi khutbah, tahu-tahu beliau nunjuk seseorang. Ya, sholli man lam yusolli fal yusolli. Dia bilang, barang siapa yang belum sholat tahiyatul masjid, maksudnya, maka segera dia sholat tahiyatul masjid. Karena Nabi SAW memerintahkan orang yang sholat, orang yang masuk masjid untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ini lagi khutbah itu. Di tengah-tengah khutbah dipotong, disuruh orang sholat. Ana mau niru kayak gitu, di viral. Apakah diwajibkan untuk disyariatkan untuk memperingkas sholatnya tadi? Khotib naik mimbar, kemudian sholatnya ini diperingkas. Sholat tahiyatul masjidnya, iya. Ini sangat menyikapi yang tadi barusan. Saya pernah dengar dari Syekh Fauzan kalau tidak salah. Jadi mendengarkan khutbah ini hukumnya wajib rukun. Sedangkan sholat sunnah tadi ini gugur, lebih mengutamakan mendengar khutbah. Makanya kalau dia sholat sunnah setelah adzan, ini pahalanya untuk yang rukunnya gugur gitu loh. Mestinya wajib mendengar khutbah, tapi dia mengerjakan sunnah. Itu Iya. bisa dijadikan patokan. Iya, yang sholat qobliyah kan? Iya. Iya. Termasuk juga yang baru datang, lagi adzan, itu disuruh sholat sunnah udah. Langsung sholat tahiyatul masjid. Nggak usah. Untuk mengubah mendengarkan Khutbahnya. yang wajib. Jadi mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Itu kaidahnya. Saya tahu. Nah, jadi ketika adzan dan baru masuk masjid langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya, bukan qobliyah ya, Walaupun tapi sedang adzan, kebanyakan orang menjawab dulu. nunggu. Ya. Ya. Jadi begitu menjawab adzan, baru dia sunnah 2 rakaat, khatib sudah ini Khutbah. ada ini wajib. Jadi salah satu harus Ini kan berkaitan sholat sunnah kan. Di Indonesia itu kan ada istilah musola sama masjid. Kalau musola itu yang kecil. nggak ada sholat Jumatnya. Kalau masjid ada sholat Jumatnya. Masuk di rumah sakit ada disediakan musola. Itu apakah kapan ya? Di mall? Di mall, tapi tetap dilaksanakan sholat 5 waktu di sana. Karena itu jatuh nggak hukum itu masjid. Iya, jadi tempat yang di sana dipakai untuk melaksanakan sholat, meskipun dinamakan musola, itu kan penamaan di sini juga sih. Itu penamaan di Indonesia saja. Adapun kalau di dalam teks-teks dalil, musola itu justru artinya apa? Lapangan. Musola justru artinya lapangan. Iya, makanya Nabi ketika sholat Id, sholatnya di musola. Ya, kalau diterjemahkan ke Indonesia, langgar. Iya. Dilanggar surau. Ya. Nah, ini cuma istilah saja. Intinya tempat di mana di situ ditegakkan sholat, ya, dilaksanakan sholat fardu berjamaah di situ, maka itu disebut masjid. Mau bentuknya kecil, besar, mau disebut langgar, ya, ditegakkan sholat 5 waktu berjamaah di situ, maka sholat tahiyatul masjid. Iya. Wallahu a'lam. Iya. Harusnya, cuman karena memang faktor Jumatan ini adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin, sehingga kalau banyak masjid-masjid di situ, maka lebih afdol dikumpulkan di satu tempat. Ya, bukan terus masjid-masjid tadi itu masing-masing mengadakan Jumatan sendiri. Ya, tapi yang terjadi sekarang jarak mungkin sini sama depan sini sudah ada Jumatan sendiri-sendiri. Ya. Ini wallahu a'lam, karena mungkin semakin banyaknya kaum muslimin, apalagi juga masing-masing masjid itu juga sudah penuh kan.
Ya kan, sudah penuh, sehingga masjid yang satu juga penuh. Sehingga kalau digabung di satu masjid, wah, beludak. Ya, itu afdolnya memang jadi satu. Cukup jamaah? Ente. Hah? Itu kaifiyah sujud sahwi itu bagaimana? Ada rinciannya panjang tapi. Loh, kalau kaifiyahnya cuman sebatas sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Enggak, kalau sebelum salam iya, habis itu salam. Ya sudah selesai. Dia sujud duduk lagi. Iya, sama seperti sholat salam sujud ketika sholat itu. Subhana rabbiyal a'la, rabbighfirli warhamni, subhana rabbiyal a'la. Iya, 2 kali. 2 kali. Baik, cukup ya? Lagi, terakhir. Mengenai sholat rawatib, gimana kalau orang itu safar? Kan padahal safar itu kan mendapatkan rukhsah. Nah, itu berarti mengerjakan sholat rawatib. Tidak disyariatkan sholat rawatib kecuali fajar. Ya, kecuali sunnah fajar, dia tetap melaksanakannya meskipun dalam kondisi musafir. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya meskipun kondisinya safar. Adapun sholat-sholat yang lain ditinggalkan. Ya, karena logikanya, yang wajib saja dikosor, ya kan? Yang 4 jadi 2, karena untuk meringankan dia. Lah kok ternyata bisa sholat rawatib 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Duhurnya piro? Lurut dong. Ya, maka ditinggalkan ketika sudah mengambil rukhsah itu, ditinggalkan kecuali sholat fajar. Tapi jamaah, wallahu a'lam bishawab. Satu lagi ya. Enggak tahu. Apakah ada dalilnya ini bagi orang yang sabar ya, itu sholat jamak makom? Jamak makom, Iya. maksudnya? Baru dengar ini. Mau safar toh, masih ada di rumah, itu misalkan Oh ya. sama maghrib. Iya, dia langsung jamak. Makanya maghrib. Ada yang menamakan jamak makom, itu disilakan setelah maghrib terus langsung sholat isya. Tapi 4 rakaat, apakah ada dalilnya? Iya, dia jamak. Mau safar. Ya, belum jadi musafir, dia masih mukim. Iya. Ya, makom artinya masih dia mukim. Ya, boleh, tapi nggak kosor. Iya, tapi Ya, boleh. iya boleh. Jangan takdim. Iya, jamak takdim itu jenisnya, yaitu dikerjakan di waktu yang awal. Ini maksudnya Masih makom. posisinya dia masih mukim, karena masih di negerinya. Ya, dibolehkan. Ya, dibolehkan sebagaimana puasa, dia dibolehkan langsung berbuka, meskipun ada khilaf ya. Ya, sekali lagi meskipun ada khilaf puasa ini. Meskipun dia masih belum berangkat, dia sudah dibolehkan berbuka. Padahal masih di Surabaya dia, masih rencana. Hari ini saya mau ke Jakarta misalnya. Dia sudah berbuka, itu dibolehkan. Salat juga demikian. Dia masih di kotanya, boleh dia jamak, tapi kosor enggak. Karena kosor ini hanya kalau statusnya dia sudah musafir. Ya, kalau masih mukim nggak boleh kosor. Nah, wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.